历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin yang bertemu lagi dengan Yun Xuanger, dan dengan bantuan tetua Bai, Zhu Xiong diusir pergi. Ternyata dalang di belakang Zhu Xiong adalah Chu Ningxi. Chu Ningxi mengangguk dan berkata, "Kakak Zhu, jika Qin yang tidak disingkirkan sekarang, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Kau juga tahu bahwa Sang Putra Surga sangat menyayangi Ling Tian saat ini. Sejak Ling Tian masuk ke Akademi Dewa, dia langsung dibawa untuk menjalani retret oleh Sang Putra Surga. Saat Ling Tian keluar dari retretnya, setidaknya dia akan berada di alam Ling Tai." Chu Ningxi tersenyum, saat itu, Ling Tian akan menjadi seorang murid spiritual dengan status yang berbeda. Sebagai pemimpin geng Tianzi di pelataran dalam akademi, maka Ling Tian hanya perlu memberi sedikit saran kepada Sang Putra Surga. Bukankah itu menguntungkan bagi kakak Zhu? "Adik junior Chu, jangan khawatir," Zhu Xiong berkata dengan tenang. "Bocah itu, dia pasti akan mati. 10 hari lagi, akan ada ujian di pelataran dalam akademi. Kabarnya, lokasi seleksi adalah wilayah yang belum dikembangkan di Mingshan. Pada saat itu, pasti akan ada korban jiwa. Dengan puluhan ribu murid di pelataran dalam akademi, bocah itu. Aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkannya. Kekuasaan kaisar geng kita di pelataran dalam sangat kuat. Tidak ada yang akan curiga jika seorang bocah tingkat 3 alam Linghai mati secara kebetulan selama ujian." "Bagus." Mendengar itu, kilatan kejam muncul di mata Chu Ningxi. "Qin Yang, oh Qin Yang, seharusnya kau tetap menjadi sampah di kota Lingyun, bukankah itu lebih baik? Kenapa kau harus datang ke ibu kota kekaisaran Beiming hanya untuk mencari kematian?" Tentu saja, Qin Yang tidak tahu tentang niat membunuh Chu Ningxi yang begitu ganas, dan bahkan jika dia tahu, itu tidak akan menjadi masalah. Cepat atau lambat, Chu Ningxi akan mati. Bukan hanya Chu Ningxi, tetapi Ling Tian juga pasti akan mati. Gerbang bintang milik Qin Yang bukanlah sesuatu yang bisa dirampas dengan mudah. Namun untuk saat ini, hal yang paling penting adalah mengobati kakak laki-lakinya. "Kakak senior, kami datang untuk mengunjungi Patriark Raging Fire." Ketiga orang Qin Yang berhenti di luar sebuah loteng, dan di depan pintunya, berdiri seorang sosok yang diam. "Kalian kakak beradik Qin Hai dan Qin Yang?" "Benar. Ikutlah denganku, leluhur telah menunggu cukup lama." Mereka bertiga mengikuti pemuda itu masuk ke dalam loteng. Loteng tersebut berukuran sekitar beberapa ratus meter persegi, dengan beberapa murid yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. "Leluhur, 2 adik dari kakak Qin Shan sudah tiba." Di depan sebuah kamar, pemuda itu berhenti dan membungkuk. Dengan suara cereak, pintu terbuka, dan pemuda itu memberi isyarat kepada Qin Hai dan Qin Yang untuk masuk. Ketiganya melangkah ke dalam ruangan, dan tiba-tiba, aroma segar dari pil ajaib menyebar perlahan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan getaran aura, dan keharuman menyegarkan dari aroma pil itu cukup menunjukkan bahwa obat yang memancarkan aroma semacam itu bukanlah dari tingkat rendah. "Sudah datang?" Di dalam ruangan, seorang lelaki tua duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dipenuhi bekas luka kehidupan, memancarkan aura yang lapuk dan tua. Namun, sikapnya tetap rendah hati. "Tetua Agni." Qin Yang menangkupkan tangannya dengan hormat. Jika bukan karena Tetua Lai Huo yang menggunakan pil ajaib untuk menyelamatkan nyawa kakaknya, mungkin saat ini dia tidak akan bisa melihat Qin Shan lagi. Kunjungan kali ini adalah sebuah keharusan. Shan Er dan aku adalah guru dan murid, tetapi Shan Er memperlakukanku seperti ayahnya. Dan aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kalian berdua datang di waktu yang tepat, pergilah lihat kakak kalian." Patriark Raging Fire melambaikan tangannya, lalu berdiri dan membelakangi mereka. Qin Hai dan Qin Yang segera melangkah maju. Di atas tempat tidur, seorang sosok terbaring diam. Wajah yang dulu tampak kuat itu kini terlihat sangat kurus, dengan pipi cekung dan tulang pipi yang menonjol. Di lehernya, kulit yang mengendur dan pembuluh darah yang menonjol tampak seperti akar pohon tua yang kusut.
menciptakan pemandangan yang mengerikan. Kakak! Kakak! Ekspresi Qin Hai dan Qin Yang langsung berubah drastis. Saat ini, hati Qin Yang terasa seperti ditusuk jarum. Meskipun dia adalah putra kaisar dewa tertinggi yang telah mengalami 9 kehidupan, dalam kehidupan ini, dia tetaplah Qin Yang. Orang yang terbaring di sana adalah kakaknya, Qin Shan. Keparat! Qin Hai mengepalkan tangannya erat-erat dan menggeram rendah. Siapa? Siapa yang begitu kejam? Aku juga sedang menyelidiki. Patriark Liehuo berkata dengan suara penuh kebencian. Yang baru ditemukan sejauh ini hanya menunjukkan bahwa ini ada hubungannya dengan Fang Xiu dari Fang Yuanhui. Tetapi belum bisa membuktikan bahwa Fang Xiu yang melakukannya. Fang Xiu. Qin Yang diam-diam mencatat nama itu dalam ingatannya. Kakak kedua, yang paling mendesak sekarang adalah menyembuhkan kakak pertama. 5 lautan spiritualnya telah dihancurkan. Sekarang kakak tidak memiliki basis spiritual di tubuhnya. Tidak hanya kultivasinya yang akan runtuh, tetapi nyawanya juga dalam bahaya. Saat itu juga, Qin Yang mengeluarkan 3 pil yang telah disiapkannya. Pil pemecah roh, pil pembentuk roh, dan pil pengembalian roh. Ketiga pil ini memiliki efek luar biasa dalam pemulihan lautan spiritual seorang kultivator. Jika digunakan secara terpisah, efeknya cukup baik, tetapi jika digabungkan, hasilnya akan jauh lebih efektif. Dengan penuh kesulitan, Qin Yang memberikan pil satu persatu kepada Qin Shan dan menunggu dengan tenang. Perlahan, mata cekung Qin Shan perlahan terbuka pada saat itu. Kakak! Melihat Qin Shan terbangun, Qin Hai dan Qin Yang menjadi gugup. Adik pertama. Adik kedua. Tatapan Qin Shan bersinar, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia langsung menggenggam lengan kedua adiknya. Kalian? Kami juga telah bergabung dengan Akademi Dewa. Qin Yang menggenggam tangan Qin Shan dan tersenyum ringan. Jangan khawatir, kakak. Jika saudara bersatu, tak ada yang bisa mengalahkan kita. Kali ini, kami berdua akan membalaskan dendammu. Mendengar ini, kilatan kelegaan muncul di mata Qin Shan. Adik-adiknya sudah tumbuh dewasa. Kakak, jika kamu ingin benar-benar menghilangkan bahaya yang tersembunyi di tubuhmu, ketiga eliksir ini belum cukup. Qin Yang berkata dengan serius. Aku harus memeriksa tubuhmu sekarang. Prosesnya mungkin akan menyakitkan, kamu harus menahannya. Baik. Meskipun dia tidak tahu sejak kapan adiknya menjadi seorang alkemis, Qin Shan tetap mengangguk setuju. Qin Yang menarik selimut yang menutupi tubuh Qin Shan dan mulai mengamati dengan cermat. Matanya sedikit menyipit. Tubuh Qin Shan saat ini sangat kurus, seperti tongkat, benar-benar hanya tinggal kulit dan tulang. Ini adalah hasil dari usaha mati-matian Patriark Liehuo untuk mempertahankan hidupnya. Tanpa itu, mungkin kedua adiknya tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Siapapun yang telah melakukan ini, aku akan menghancurkannya. Untuk pertama kalinya sejak Qin Yang mengingat kehidupan masa lalunya, ia merasakan amarah yang begitu membara. Perlahan, jejak-jejak aura mulai masuk ke dalam tubuh Qin Shan. Sedikit demi sedikit, di ujung jari Qin Yang, aura itu mulai berputar, semakin kuat dan kompleks, hingga akhirnya berkondensasi menjadi sesuatu yang menyerupai menara gunung. Melihat ini, mata Qin Yang berkedip terkejut. Ada apa? Qin Hai juga tampak geram, matanya merah karena marah. Kakak mereka mengalami penderitaan seperti ini di dalam Akademi Dewa, dan mereka berdua tidak bisa menerimanya dengan tenang. Qin Yang menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan menatap Patriark Liehuo. Leluhur sudah tahu? Ya. Patriark Liehuo mengangguk melihat ekspresi teguh Qin Yang. Saat aku melewati keluarga Qin, aku merasakan aura aneh dalam tubuh kakakmu. Aura itu tebal dan stabil, seperti bumi itu sendiri. Aku menyimpulkan bahwa kakakmu memiliki tubuh spiritual. Tubuh spiritual? Qin Hai terkejut. Kaisar Dewa tertinggi telah menyatukan semua dunia dan membuka zaman kejayaan bagi semua ras. Jalur kultivasi yang telah berkembang melalui sejarah telah menjadi semakin sempurna. Berbagai jenis tubuh khusus mulai ditemukan satu persatu. Tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, hingga tubuh dewa yang legendaris, semuanya telah diakui sebagai eksistensi luar biasa dalam dunia para kultivator.
Tak disangka, kakaknya ternyata memiliki tubuh spiritual. Meskipun hanya tubuh spiritual biasa, tetap saja itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan kultivator biasa. Selain itu, kakak juga memiliki tubuh Dewa Gunung dalam kategori tubuh spiritual. Kata-kata Qin yang begitu tegas. Tubuh gunung? Bahkan Patriark Liehuo tampak bingung. Dia belum pernah mendengar tentang tubuh Dewa Gunung sebelumnya, meskipun dia tahu tentang tubuh gunung, yang merupakan salah satu jenis tubuh spiritual. Qin yang melanjutkan, tubuh gunung adalah salah satu bentuk tubuh spiritual, tetapi berbeda dari yang lainnya. Tubuh ini dapat berevolusi dan meningkat. Dari tubuh spiritual, seseorang dapat menembus ke tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, hingga akhirnya mencapai tubuh dewa yang sangat kuat. Itulah mengapa tubuh ini disebut tubuh Dewa Gunung. Hanya ada beberapa jenis tubuh spiritual yang dapat berevolusi sepanjang sejarah. Mendengar ini, cahaya terang bersinar di mata Patriark Liehuo. Tak heran aku bisa merasakan bahwa tubuh spiritual Shan Er menjadi semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Patriark Liehuo menatap Qin Yang dan bertanya dengan nada serius. Bisakah kamu membantu kakakmu membentuk kembali tubuh dan rohnya? Bisa. Qin Yang mengangguk, kilatan cahaya melintas di matanya, dan berkata, namun, masih ada satu bahan obat lagi. Bahan obat? Patriark Liehuo segera berkata, bahan obat apa? Sebagai sesepuh Akademi Dewa, aku masih punya beberapa kemampuan. Tidak perlu. Qin Yang mengangguk dan tersenyum, dalam beberapa hari ke depan, aku akan merepotkan sesepuh Liehuo untuk memberikan 3 jenis obat mujarab ini kepada kakakku, cukup sekali sehari. Tidak. Mendengar ini, sesepuh Agni, Liehuo, tertegun. Qin Yang berbicara sendiri, 10 hari lagi akan ada ujian di pelataran dalam. Perjalanan ini bertujuan untuk mencapai pegunungan Mingshan. Aku bisa menemukan ramuan obat yang kubutuhkan. Saat waktunya tiba, kakak. Melihat Qin Shan yang terbaring di tempat tidur, Qin Yang menenangkan, aku berjanji, aku akan membuatmu lebih menakutkan dari sebelumnya. Meninggalkan Akademi Tenjin dan berjalan di jalan Akademi Dewa, ekspresi Qin Yang menjadi semakin suram saat ini. Fang Xiu itu, dari mana asalnya? Ye Ziqing mendengar ini dan berkata, di pelataran dalam ada seorang murid terkenal. Kakak laki-lakinya adalah Fang Shicheng. Dia dan Yuan Gang sama-sama murid spiritual. Mereka mendirikan perkumpulan Fang Yuan, dan ada juga orang-orang Xiao Qian di dalamnya. Di pelataran dalam, mereka bisa dianggap sebagai penguasa kecil. Geng Fang Yuan? Qin Yang berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah dia persegi atau bulat, jika Fang Xiu benar-benar melakukannya, aku akan menghajarnya sampai mati. Dan pada saat yang sama, di dalam loteng, guru, murid ini telah merepotkanmu. Qin Shan tahu bahwa di seluruh Akademi Dewa, dari pelataran luar, ke pelataran dalam, hingga ke Akademi Dewa, ada hubungan yang mendalam antara para murid dan sesepuh. Jika Fang Xiu berani menyerangnya, dia pasti memiliki sandaran kuat dan tidak takut pada Patriark Liehuo, sesepuh yang duduk di kursi. Jika Patriark Liehuo benar-benar membelanya, dia pasti akan menyinggung beberapa sesepuh akademi. Anak bodoh, apa yang kau pikirkan? Patriark Raging Fire, Liehuo, tertawa dan berkata, aku hanya akan bahagia jika kau bisa pulih. Tidak peduli siapa itu, selama aku menangkap buktinya, aku, sebagai Patriark, akan menguliti dia. Baik. Namun, kau memang memiliki 2 adik yang luar biasa. Patriark Liehuo berkata, aku melihat adik keduamu, api dalam tubuhnya bergelora, dan lautan spiritualnya berada di tingkat pertama, tetapi kekuatan lautan spiritualnya luar biasa. Dan adik ketigamu, Qin Yang, adalah seorang master alkimia muda dengan penglihatan tajam, gaya unik, dan masa depan cerah. Iya. Pada saat ini, Qin Shan merasa sangat lega. Baik Qin Hai maupun Qin Yang bukan lagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan kakak mereka. Kembali ke asrama, Lu Xuan, Sun Yu, dan Sang Xiao Shuai menatap Qin Yang dengan pandangan berbeda. Ketiganya baru saja pergi mencari informasi, dan baru menyadari betapa mengerikannya identitas Ye Ziqing. Putri terhormat dari keluarga Ye, yang belum lama ini membangkitkan tubuh kekaisaran, mengguncang ibu kota kekaisaran Beiming, dan juga seorang ahli tingkat kelima di ranah lautan spiritual. Seorang Ye Ziqing dengan wajah cantik dan bakat luar biasa seperti itu ternyata adalah pelayan Qin Yang.
Ketiganya merasa pandangan hidup mereka benar-benar terguncang. Hah? Kenapa hanya ada 5 dari kita? Seharusnya ada 3 orang lagi di sini bukan? Hehehe. Mendengar keraguan Qin Hai, Zhang Xiaoshuai terkekeh dan berkata, Chu Xianji itu sudah dihajar hingga pergi, dan 2 orang lainnya tidak berani tinggal setelah mendengar nama kakak Qin Yang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.